Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Kontribusi Pemikiran Al-Ghazali terhadap Penumbuhan Nilai Moral, Akhlak, dan Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wahyu Dwi Susanti, NIM 2021101101069. Nailah Surya Safitri, NIM 20111011017. Rafsan Jamil, NIM 20211011045. Lia Astrianti, NIM 20211011027. Yang pertama, pemikiran Al-Ghazali tentang nilai moral. 1. Moral menurut Al-Ghazali. Kata moral berasal dari kata Latin mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Pada dasarnya, moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Yang kedua, pendidikan moral. Pengertian pendidikan moral Imam Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa adanya perubahan-perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat mungkin, misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasihan. 3. Tujuan pendidikan moral. Menurut Al-Ghazali, tujuan dari perbuatan moral adalah kebahagiaan yang identik dengan kebaikan utama dan kesempurnaan diri. 4. Sumber pendidikan moral. Al-Ghazali mengatakan apapun yang disarankan oleh sang guru kepada peserta didiknya, yang belakang harus tunduk dengan mengesampingkan pendapat pribadinya, karena kesalahan gurunya Saika adalah lebih bermanfaat baginya daripada keputusannya sendiri. 5. Metode pendidikan moral. Metode cerita hikayat. Metode pendidikan akhlak melalui cerita akan memberikan kesempatan bagi anak untuk berpikir, merasakan, merenungi kisah tersebut sehingga seolah-olah ia ikut berperan dalam kisah tersebut. Metode keteladanan. Mulai metode keteladanan ini, para pendidik beri contoh atau teladan kepada anak didiknya bagaimana cara bicara, berbuat, bersikap, mengajarkan sesuatu, atau cara beribadah, dan sebagainya. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan diri ini penting diterapkan karena pembentukan akhlak dan rohani serta pembinaan sosial seseorang tidaklah cukup nyata dan pembiasaan diri sejak usia dini. Metode nasihat. Metode nasihat ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik, dan dai terhadap anak peserta didiknya. Dalam proses pendidikannya, metode gencaran dan hukuman. Pemikiran Al-Ghazali tentang akhlak. Konsep pendidikan akhlak. Imam Al-Ghazali memahami hakikat pendidikan sebagai proses saling mempengaruhi antara fitrah manusia dengan lingkungan yang mengelilingnya. Al-Ghazali membagi alam menjadi dua bagian, alam yang diciptakan secara sempurna dan tidak bisa diubah dan dialihkan, seperti bintang-bintang di langit dan organ-organ tubuh, dan kedua, alam yang diciptakan tidak sempurna dan dapat dialihkan. Contoh untuk kedua ini perangai manusia. Imam Al-Ghazali juga merupakan tokoh yang berpandangan bahwa akhlak atau tingkah laku manusia itu dapat dibentuk dengan metode tertentu. Menurut Imam Al-Ghazali, pengaruh keturunan terhadap akhlak seseorang itu ada, tetapi hanya sedikit. Yang lebih banyak mempengaruhi faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan masyarakat. Berkaitan dengan lingkungan pendidikan, Al-Ghazali tidak menyebutkan secara eksplisit tentang tempat atau lembaga apa yang bertanggung jawab terhadap pembentukan akhlak. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai tempat transfer nilai, transfer ilmu pengetahuan, dan tempat-tempat berinteraksi yang dapat saling mempengaruhi dalam pembentukan akhlak. Al-Ghazali lebih jauh berpandangan pendidikan akhlak harus diajarkan dalam keluarga agar anggota keluarga terutama anak terhindar dari api neraka. Kemudian anak tersebut harus dijaga dari pergaulan yang jahat serta jangan dibiasakan mewah.
Pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf. Tasawuf itu berarti pembersihan kalbu dari pergaulan makhluk, perpisahan dari perilaku sifat naluriah, pengekaan sifat-sifat manusiawi, upaya menjauhi ajakan-ajakan nafsu, menghiasi diri dengan sifat-sifat rohaniah, dan menekuni ilmu-ilmu hakikat, serta mengikuti syariat Rasulullah SAW. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan atau keikhlasan niat yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf ini tertuang dalam buku Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang melukiskan suatu pikiran, suatu kesanggupan menghilangkan soal besar dalam susunan yang mudah, gabungan kejernihan otak dengan perasaan hati yang murni. Sekalipun Al-Ghazali terpengaruh juga oleh corak tasawuf iluminasi dalam sebagian konsepnya, terutama pandangannya tentang ilmu batin, ajakannya kepada tasawuf, perjuangan spiritual atau mujahadah, dan latihan-latihan spiritual atau riyadah sebagai metode untuk meraih penyingkapan dan pencapaian makrifat atau ilmu laduni. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.